Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Recorded in the Book of Life, tercatat di kitab kehidupan, bagian kedua. Saudara yang ingin tahu bagian pertama bisa melihat di channel saya minggu lalu. Ya. Ini masih ada lanjutan. Wahyu pasal 3 ayat 5. Sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, bagi saudara yang baru pertama kali mampir di channel saya, saudara tidak usah ragu-ragu, langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Bagi saudara yang sudah menjadi subscriber saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara diberkati, saudara langsung komen, like, kemudian share. Bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Itu juga bagian dari pemberitaan firman, supaya setiap orang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan dan boleh dibangkitkan imannya. Tercatat di kitab kehidupan, Wahyu pasal 3 ayat 5 dikatakan begini, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi yang menang dikenakan pakaian putih yang demikian. Nanti yang demikian itu di ayat sebelumnya, ayat 4. Aku akan menghapus namanya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi bagi yang menang, Tuhan berjanji tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi Yesus mengakui namanya, tidak akan dihapus, bahkan mengakuinya di hadapan Bapa dan di hadapan malaikatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, terjemahan net mengatakan begini untuk ayat yang sama, the one who conquers will be dressed like them. Jadi yang menang itu akan dikenakan pakaian seperti mereka, in white clothing, dalam pakaian yang putih. And I will never erase his name from the book of life. Jadi dikatakan, I will never erase. Aku tidak akan pernah menghapus, erase his name from the book of life. But will declare his name before my Father and before his angel. Jadi akan menyatakan atau mengakui di depan Bapa dan juga di depan malaikat. Nah, kalau saudara koneksi dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21, ya, itu di bagian di ayat 23, ya. Tuhan akan menolak orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dikatakan ayat 21, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kemudian ayat 22, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, dan sebagainya. Kemudian ayat 23, Yesus berkata, ya, nyah kamu pembuat kejahatan, kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, saudara, apa hubungannya dengan nama kita tercatat di dalam kerajaan surga? Saudara, siapa yang tercatat namanya di kitab kehidupan? Ini penting sekali. Ya, minggu lalu saya katakan bahwa setiap orang yang lahir itu namanya tercatat di kitab kehidupan. Tetapi ada orang yang dihapus dari kitab kehidupan, yaitu bagi mereka yang hidup dalam dosa, yang tidak mengenal Tuhan, dan yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya akan dihapus. Nah, sebaliknya, di ayat 4, ayat sebelumnya dari Wahyu 3 ini, orang yang akan terus tercatat bahkan diakui namanya di depan Bapa dan di depan malaikat, itu di ayat 4 dijelaskan, Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi jelas siapa yang terus tercatat namanya di kitab kehidupan. Tercatat di kitab kehidupan artinya saudara sekalian diperkenankan untuk hidup kekal selama-lamanya. Sebaliknya kalau dihapus, itu akan masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Kalau kita baca seperti minggu lalu, Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api itu, ya di ayat sebelumnya ayat 14, itu adalah kematian kedua. Kematian kedua itu adalah masuk neraka kekal, saudara sekalian. Nah, sebaliknya, bagi mereka yang di bumi ini berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi murid Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimuridkan, kemudian mengenakan pakaian putih. Apa maksudnya pakaian putih? Ya, tidak mencemarkan pakaiannya, melainkan mengenakan pakaian putih. Ya, itulah orang yang akan diperkenankan hidup kekal, yang tidak dihapus namanya. Terjemahan sederhana Indonesia itu lebih jelas dikatakan begini, Wahyu 3 ayat 4. Tetapi hanya beberapa orang saja di antara kalian, jemaat Sardis, yang, perhatikan, tidak menodai diri mereka dengan melakukan kejahatan. Jadi yang orang hidup dalam kebenaran, yang tidak melakukan kejahatan, itu yang akan terus tercatat di dalam kitab kehidupan untuk hidup kekal. Setiap kamu akan berjalan bersamaku dengan pakaian putih, karena kamu pantas menerima kehormatan itu.
Jadi kalau orang selama di bumi ini berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan berjalan dengan Tuhan di kekekalan. Ya. Dengan pakaian putih, artinya hidup dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, hidup dalam kesucian, hidup mengenakan Kristus, mengenakan gairahnya, mengenakan semangatnya. Apa semangat yang dimiliki Kristus? Melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena Kristus punya misi, punya filosofi. Dicatat dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita kenakan gairah Kristus ini, Spirit Kristus ini melakukan kehendak Bapa di sorga, nama kita akan terus tercatat di dalam kitab kehidupan yang diperkenankan untuk masuk dalam kehidupan kekal. Apa itu pakaian putih, pakaian lenan atau pakaian putih? Wahyu pasal 19 ayat 8 ini menjelaskan tentang pakaian itu. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Kemudian dijelaskan dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus yang melakukan perbuatan benar, melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup kekal. Namanya tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan. Itulah selama kita hidup di bumi ini, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga ini. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 20, ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, hidup keagamaan di sini dari bahasa Yunani-nya dikaiosune. Dikaiosune itu artinya kebenaran dalam tingkah laku. Kebenaran dalam tingkah laku itu maksudnya melakukan kehendak Bapa. Apa yang Allah inginkan, firman Tuhan inginkan, itu dia lakukan. Nah, orang demikian dia akan masuk dalam kerajaan surga. Namanya tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan. Jadi mengenakan kain lenan halus itu artinya hidup dalam kebenaran. Dan nama orang yang mengenakan kain lenan halus akan dicatat dalam kitab kehidupan. Ternyata bukan hanya hidup kekal, tetapi orang yang melakukan kebenaran, melakukan kehendak Allah, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 4 dikatakan begini, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang, perhatikan, memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Tahta-tahta itu menunjukkan kedudukan sebagai raja-raja atau sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, mereka yang memakai pakaian putih selama di bumi akan memakai pakaian putih di kekekalan dan memakai mahkota. Itu janji Tuhan buat kita semua, saudara. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, pastikan nama saudara tercatat di kitab kehidupan. Bagaimana memastikan hidup dalam kebenaran, lakukan kehendak Bapa di surga. Makanya Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Artinya, kita harus pastikan melakukan kehendak Bapa supaya kita bersukacita ketika nama kita dipanggil karena terdaftar di surga. Jadi jangan bersukacita karena kita melakukan hal-hal yang spektakuler, padahal kita tidak hidup dalam kehendak Bapa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.